Musa dan Harun kembali berada di istana Firaun. Kata mereka kepada Firaun, Berapa lama lagi engkau menolak merendahkan diri di hadapan Tuhan? Biarkanlah kami pergi untuk menyembah Dia di padang gurun. Apabila engkau tidak mau melakukan apa yang diminta Tuhan, besok akan datang tulah lain. Belalang akan datang ke seluruh negerimu dan memakan habis segala sesuatu yang masih tersisa dari hujan es. sesudah itu Musa dan Harun meninggalkan istana. Para pegawai Firaun berkata kepada raja, Berapa lama lagi tuanku akan membiarkan semua ini terjadi? Tidakkah tuanku menyadari bahwa Mesir telah hancur? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Musa dan Harun kemudian dibawa kembali menghadap Firaun. Firaun berkata kepada mereka, Pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tapi katakanlah kepadaku, siapa saja yang akan pergi? jawab Musa, Kami semua, baik orang-orang muda maupun tua. Oh tidak, kata Firaun. aku tidak akan membiarkan kamu pergi bersama kaum perempuan dan anak-anak juga. Kamu boleh pergi, tetapi hanya yang laki-laki. Firaun lalu mengusir Musa dan Harun dari istana. Tuhan berfirman kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir. Musa pun mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Angin timur mulai bertiup. Setelah pagi tiba, angin itu membawa belalang. Serangga-serangga itu menutupi seluruh tanah Mesir. Mereka memakan habis segala sesuatu yang tertinggal setelah hujan es. Firaun segera memanggil Musa dan Harun untuk datang, lalu berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, ampunilah dosaku sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu, supaya tulah mematikan ini dijauhkan dariku. apakah Firaun benar-benar bertobat? Apakah dia benar-benar menyesali dosanya atau hanya merasa susah akibat dosanya? Bila kamu benar-benar bertobat, itu berarti kamu tidak ingin berbuat dosa lagi. Sesudah memohon pengampunan, kamu akan berjuang keras untuk berhenti melakukan hal-hal buruk. Kamu akan meminta Tuhan untuk membantumu berhenti. Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan kemudian mengubah arah angin menjadi angin barat yang sangat kencang. Angin itu membawa semua belalang ke Laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tertinggal di seluruh tanah Mesir. Apakah yang sekarang dilakukan Firaun? Dia tetap tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Tuhan lalu berfirman kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Musa pun mematuhi perintah itu. Maka datanglah gelap gulita di seluruh negeri Mesir. 3 hari lamanya tidak ada orang yang dapat melihat apapun. Orang tidak bisa pergi kemanapun. Bayangkan betapa mengerikan hal itu. Tapi pada semua orang Israel terdapat terang di tempat kediaman mereka. Firaun lalu memanggil Musa dan berkata, Pergilah beribadah kepada Tuhan. Bahkan perempuan dan anak-anak juga boleh ikut pergi. Hanya kambing domba dan ternakmu harus ditinggalkan.
Tetapi Musa menjawab, Engkau harus mengizinkan kami membawa korban persembahan untuk diberikan kepada Tuhan Allah kami. Ternak kami harus ikut bersama kami. Kami harus menggunakan sebagian ternak itu untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. namun Fir'aun tidak mau membiarkan mereka pergi. Dia berkata kepada Musa, Pergi, pergilah dariku. Jangan coba-coba muncul di hadapanku lagi. Jika engkau datang melihat mukaku lagi, engkau akan mati. Musa menjawab, Tepat seperti ucapanmu itu, aku memang tidak akan melihat mukamu lagi. kedengarannya sangat serius bukan? Apa yang akan terjadi sekarang?